Jadi cara pertama, langkah pertama untuk kita bisa menjadi orang percaya yang teguh di dalam Kristus adalah kita harus menerima nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan yang mana dalam konteks ini? Dalam konteks Efesus 4, nasihat yang mana yang harus kita terima supaya kita bisa teguh di dalam Kristus? Dari uraian yang kita baca, ada banyak kata satu. Kemudian diakhiri dengan ayat yang ke-7, diingatkan kepada kita bahwa kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudaraku, kita harus mau terima nasihat Tuhan. Nasihat yang mana? Nasihat untuk bersatu. Baru kita bisa teguh di dalam Kristus. Seperti tadi saya katakan, pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi nggak ada cara lain saudaraku untuk memulai langkah untuk kita teguh di dalam Kristus. Kita harus sadar kenapa dikatakan bersatu atau menjadi satu. Berarti kalau kita tidak bersatu, kita hanyalah merupakan potongan puzzle. Sudah tahu puzzle? Mainan anak-anak itu yang bentuknya nggak karuan, lalu dicari pasangannya, ya, sehingga membentuk satu gambar. Kalau kita menjadi seorang percaya yang tidak mau bersatu, merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa sendiri, sesungguhnya Anda adalah hanya sepotong puzzle. Kita tidak akan bisa teguh, kita tidak berarti, kita bukan apa-apa, kita tidak menjadi apa-apa. Begitu juga suami istri, orang tua dengan anak, begitu juga dengan gereja Tuhan. Tanpa saudara, gereja bukan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbedaan yang ada pada kita, karunia yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita, Alkitab katakan, itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan oleh Allah sesuai dengan ukuran Allah untuk kita masing-masing. Ini kita harus mengerti dengan baik. Bahwa kelebihan yang ada pada kita itu adalah ukuran kasih karunia yang Tuhan kasih sama kita. Atau mungkin kekurangan yang ada pada kita itu adalah ukuran kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa menilai bahwa saya lebih baik dari orang lain. Karena orang lain punya ukurannya sendiri. Dan yang mengukur kasih karunia, yang mengukur talenta, yang mengukur kelebihan kita atau kekurangan kita, bukan kita, tapi Allah sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak lebih hebat dari yang lain. Dan yang lain juga tidak lebih hebat dari kita. Pendeta tidak lebih hebat dari jemaat, dan jemaat juga tidak lebih hebat dari pendeta. Gereja tidak ada apa-apanya kalau tidak ada jemaat. Gereja tidak ada apa-apanya kalau tidak ada gembala. Gereja tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pelayan Tuhan. Tapi gereja menjadi gereja Tuhan yang teguh dalam Kristus kalau di dalamnya ada jemaat yang mau bersatu, kalau di dalamnya ada pelayan yang mau bersatu, kalau di dalamnya ada gembala yang mau bersatu. Masing-masing punya karunia. Ada yang karunia jadi gembala, ada karunia jadi pelayan, ada karunia menjadi jemaat yang setia. Semuanya diberikan menurut ukuran masing-masing. Tidak ada satupun yang lebih penting, saudara.